Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video presentasi di sini merupakan tindak lanjut dari penjelasan analisis saringan yang telah saya jelaskan di video part 1. Nah, ketika melakukan uji analisis saringan di laboratorium, data yang didapatkan itu cuma dua macam, yaitu berat saringan dan berat saringan tambah tanah. Jadi cuma dua ini yang kita dapat. Jadi ketika melakukan pengujian, kalau kurang datanya, misalnya berat saringan saja, itu tidak bisa dianalisis. Paling tidak atau harus ada dua jenis data ini, baru bisa dilakukan analisis atau perhitungan, yaitu berat tanah tertinggal kumulatif, persen tertinggal kumulatif, dan persen lolos. Rumusnya bisa dilihat di sini. Nih. Jadi kumulatif tertahan, persen lolos. Jadi ada 3 yang cara ini sesuai rumus tadi. Nah, mari kita lihat contoh perhitungan dengan data yang sama. Kita lihat di sini. Tadi kan data pemeriksaan, yaitu ini berat saringan dan berat saringan tambah tanah. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita menghitung berat tanah tertinggal di sini. Caranya adalah dengan mengurang kolom ini, berat saringan tambah tanah dikurang berat saringan saja. Jadi untuk dapat 23,9 itu 500 dikurang 478. Kita dapat 23,9. Teman-teman bisa buktikan pakai kalkulator. Kalau salah berarti saya salah hitung di sini. Nah, baris selanjutnya atau saringan nomor 10 yaitu 536,7 dikurang 409,3. Hasilnya ini 127,4. Saringan nomor 16 yaitu 589,7 dikurang 393,3 dapat 196,4. Nah, lakukan cara yang sama untuk saringan nomor 30, 60, 100, dan 200. Dan pen. Nah, kita sudah dapat berat tanah tertinggal. Nah, selanjutnya yang dihitung adalah berat tanah tertinggal kumulatif. Bagian sini. Caranya adalah sesuai dengan rumus tadi. Berat kumulatif tertahan atau berat tertahan kumulatif, yaitu kumulatif tertahan tambah berat tertahan. Mari kita lihat. Di sini karena kita mulai dengan saringan nomor 4. Tunggu ya. Saya ganti. Oke. Saringan nomor 4 itu tidak ada lagi saringan di atasnya, jadi 0 tambah 23,9, jadi langsung saja catat di sini 23,9 gram. Untuk dapat 151 yaitu 23,9, ini 23,9 ditambah 127,4. Hasilnya ini 151,3. Atau bisa juga langsung 23,9 tambah 2,39 tambah 27,4. Nah, selanjutnya untuk dapat di sini kita tambahkan 151,3 tambah 169,4. Hasilnya ini. Dan seterusnya
dan seterusnya. Hasilnya begini. Itu bisa dibuktikan, teman-teman bisa kalkulator atau pakai Excel untuk membuktikan cara ini. Jadi kita sudah dapat berat tertinggal kumulatif. Sekarang kita cari persen tertinggal kumulatif. Kita lihat lagi rumusnya yang tadi. Persen tertinggal atau tertahan yaitu kumulatif tertahan dibagi berat tertahan kali 100. Mari kita lihat aplikasinya. Nah, 4,78 ini didapat dari 4,78 ini dapat dari 23,9 per 500 gram kali 100. Itu akan didapat 4,78. Oke ya. Terus dari mana dapat ini, yaitu dari mana dapat ini kita bisa lakukan dengan menggunakan data di sini, yaitu 151,3 per 500 kali 100% dapat 30,26. Dan lakukan seterusnya, dimana untuk dapat contohnya untuk dapat di sini yaitu 499,5 per 5 bagi 500 kali 100% dapat 99,9%. Nah, data itu sudah kita dapat. Selanjutnya adalah persen lolos. Persen lolos ini sesuai dengan rumus tadi, yaitu 100% dikurang persen total tertahan. Mari kita aplikasikan di sini. 95,22 didapat dari 100 kurang 4,78. 30,46 didapat dari 100 dikurang 69,54. 1,06 didapat dari 100 dikurang 98,94. 0,04 didapat dari 100 kurang 99,96. Jadi kita sudah dapat. Jadi tidak sulit untuk pemeriksaan analisa saringan. Rata-rata pemeriksaan mekanika tanah itu tidak sulit. Yang sulit itu memang harus kalau data kita salah atau prosedur percobaan kita itu ada yang salah. Makanya penting memang didampingi, ada supervisor di laboratorium yang harus melihat kita atau membantu kita, mengawasi kita agar tidak salah langkah, salah prosedur. Karena kalau salah prosedur, salah pembacaan data kita salah di sini selanjutnya kacau. Jadi bagaimana ya, harus diuji ulang kalau sudah kacau, jangan dirubah datanya. Nah, mari kita interpretasikan. Nah, coba lihat di sini tulisan di bawah. Dalam contoh ini diperoleh 0,04 tanah lolos saringan nomor 200, yaitu yang tertinggal di pen. Jadi ada 0,04% tanah lolos saringan nomor 200 dan berat tertahan saringan sebanyak 99,96%. Sini. Artinya adalah dia tidak melewati dia tidak melewati saringan nomor 200 ini. Sehingga dapat diklasifikasikan jenis sampel tanah yang diuji ini adalah mayoritas berbutir kasar, yaitu kerikil dan pasir. Karena tanah yang lolos saringan nomor 200 tidak melebihi 35%. Ini berdasarkan standar
ASHTO. Jadi kalau 35% di sini angka seandainya di sini 34 atau 36%, maka kita simpulkan bahwa ini kemungkinan besar mayoritas berbutir kecil atau sangat kecil, yaitu lanau dan lempung. Nah, setelah dapat ini dikerja di Excel supaya bisa dapat supaya kerja grafiknya lebih gampang, lebih enak. Ini yang diperhatikan di sini adalah diameter tanah untuk sumbu X, sumbu horizontal, dan sumbu Y-nya itu vertikal, yaitu persen lolos. Saya tambahkan di sini nomor saringannya yang di bagian atas. Nah, kita akan lihat di sini ada kurvanya menurun. Jadi yang dipakai ini adalah persen lolos. Ini persen lolos. Sini. Nah, sekarang adalah interpretasi. Dalam pemeriksaan analisis saringan ini, kita kenal istilah koefisien uniform, koefisien uniform itu seragam, dan curvature koefisien. Nah, kurva di atas adalah kurva hasil ayakan pada contoh percobaan tanah yang kita sudah hitung bersama. Dari grafik ini dapat dicari nilai koefisien uniform atau CU dan CC atau curvature coefficient. CU adalah koefisien keseragaman, di mana menunjukkan kemiringan kurva dan menunjukkan sifat seragam uniform tanah. Jadi ini untuk menggambarkan tanah ini seragam butirannya ya. Maksudnya butirannya seragam. Diketahui dari CU. Jika CU makin kecil, kurva makin curam. Dan butir tanah makin seragam. Kita bisa, kalau kurvanya begini misalnya, curam kan, maka kita bisa simpulkan bahwa dia seragam, ukurannya tidak terlalu jauh beda dalam tanah ini, tidak jauh beda ukurannya. Sebaliknya, jika CU makin besar, maka kurvanya landai, maksudnya kan landai begini. Butir-butir tanah makin tidak seragam. Maksudnya butiran-butiran ini ada yang ukuran besar, sedang, kecil, atau sangat kecil. Ukuran CU minimal 1 untuk bisa dianggap semua butiran seragam. Jadi kita akan hitung berapa CU-nya. Kalau kurang dari 1, maka dia tidak seragam. Kalau 1, minimal 1 bisa dianggap seragam. CC itu yaitu koefisien gradasinya. Untuk mencari nilai CU dan CC terlebih dahulu harus mengetahui atau mencari nilai D10, D30, D60. Pertanyaan kemudian bagaimana cara carinya? Yaitu melalui kurva. Dari kurva itu kita bisa cari D10, D30, D60. Apa itu D10? Diameter yang bersesuaian dengan 10% lolos ayakan. D30 berarti diameter yang bersesuaian dengan 30% lolos ayakan. D60 diameter yang bersesuaian dengan 60% lolos ayakan. Dan diperoleh dari kurva. Tinggal cari di bagian persen lolos 10%, 30%, 60%, terus garis ke kurva dan akan didapat
yang bersesuaian dengan kurva tersebut. Mari kita lihat. Di sini ada persen lolos. Oke, persen lolos. Kurvanya sudah kita dapat. Ini kurva warna biru ini kita sudah dapat dari tabel tadi. Mari kita lihat, cari D10. D10 yaitu kita cari persen lolos 10% di sini. Terus kita garis ke sana sampai dapat kurvanya. Kira-kira di sinilah. Terus tarik ke bawah. Maka angka di sini adalah D10. Sama dengan di sini D30, kita garis ke sana di 30%. Garis ke sana sampai memotong kurva. Terus tarik ke bawah. Kita dapat angka di sini adalah D30. Sama dengan ini D60, cari 60%. Sampai memotong kurva, tarik ke bawah, angka di sini adalah D60. Maka kita akan dapat D10 0,34. Di sini 0,2. Sorry. Di sini D10 di sini 0,34. Jadi masuk akal ya, di sini 0,25, 0,425. Di sini tengah-tengah 0,34. Terus D30 1,18. Oke, karena dia pas di sini ya, 1,18. Karena saya pakai itu. Kebetulan ada dapat angka 30% tadi. Jadi langsung dapat angka yang sama. Mungkin tidak sama persis, tapi saya anggap sama lah. Terus 60 di D60 1,17. 1,17. Hampir di 2,36. Jadi cara dapat D10, D30, D60 sudah kita tahu. Terus lanjut. Kalau sudah dapat, itu digunakan untuk menghitung CU dan CC. CU rumusnya CU D60 per D10. Kita sudah tahu angkanya 1,77 bagi 0,34 dapat 5,20. Itu CU. CC rumusnya D30 pangkat 2 ini. Pangkat 2 dibagi D60 kali D10. Jadi 1,18 pangkat 2 bagi 1,17 kali 0,34. Dapat 3,5 cc. Nah, kita pakai standar United Soil Classification System, tanah yang bergradasi baik, yaitu untuk gravel, kerikil, di mana CU lebih besar dari 4. CU lebih besar dari 4 dan CC-nya 1 sampai 3. Ya, lebih besar dari 1, lebih kecil dari 3 untuk CC. Sedangkan untuk sand atau pasir, CU-nya harus lebih besar dari 6 dan CC-nya sama tadi, lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3. Nah, kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka tanah tersebut bergradasi buruk. Kalau terpenuhi berarti bergradasi baik. Pada grafik analisis saringan, semakin ke kiri berarti semakin kasar, dan semakin ke kanan maka kondisi tanah makin halus. Tanah dengan kurva semakin tegak berarti variasi ukuran butiran makin sedikit dan butiran-butirannya makin seragam. Ini saya sampaikan tadi. Kurva makin landai berarti ukuran butir makin banyak variasinya atau gradasi makin baik. Sudah tadi. Untuk mencari presentasi suatu fraksi yang ada dalam tanah dapat diketahui dari perpotongan kurva dengan batas-batas butir fraksi atau kriteria ukuran partikel. Misalnya kerikil adalah butiran yang ukurannya lebih besar dari 2 mm atau lebih besar dari atau ayakan nomor 10. Kemudian dibaca dalam ayakan nilai persennya.
selanjutnya persentase 100% dikurangi nilai persentase dari ayakan nomor 10. Jadi kita bisa tahu karena kita sudah punya standar bahwa ukuran untuk tanah kerikil ini ukurannya sekian, yaitu 2 mm, lebih besar dari ini. Pasir ukurannya 2 mm sampai 0, berapa ya, itu kita bisa lihat dalam pemeriksaan ini di data kita. Nah, ini klasifikasi tanah berdasarkan American Association of State Highway and Transportation Officials atau ASHTO. Ini kerikil itu kalau dia berukuran 7,6 sampai 2 mm. Pasir 2 sampai 0,075 mm. Lanau 0,075 sama 0,02 mm. Lempung paling kecil ini lebih kecil dari 0,002 mm. Oke, jadi itu yang kita bisa ketahui dari analisis ayakan, uji analisis ayakan atau saringan. Jadi kita bisa tahu klasifikasi tanah ini berdasarkan ASHTO, dan kita juga bisa mengetahui gradasinya apakah dia baik atau tidak, dan kita bisa mengetahui dia seragam atau tidak, dan kita pun bisa mengetahui mayoritas ukuran partikel yang ada dalam tanah yang kita periksa ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk uji analisis saringan ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang analisis hidrometer. Jadi tujuannya sama, untuk mengetahui butiran partikel tanah ini, tapi dia tidak menggunakan ayakan lagi karena dia lebih kecil. Makanya dia menggunakan metode yang lain yang disebut dengan analisis hidrometer. Jadi itu saja, kita insya Allah akan ketemu pada pembahasan analisis hidrometer. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.